Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Avelin Meditasari, NIM 391 dari kelas Hukum Perdata 3J. Di sini saya akan mempresentasikan mulai dari pertemuan 9, 10, dan 11. Yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari pertemuan 9. Seperti ini mind mappingnya. Saya akan menjelaskan pertemuan 9 yaitu tentang perjanjian yang timbul dari berakhirnya perikatan. Perjanjian yang timbul dari perjanjian berakhirnya perikatan di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, perikatan hapus, kesepakatan para pihak, putusan hakim, undang-undang, dan tercapainya tujuan perjanjian. Perikatan hapus sendiri dibagi menjadi 10 subbab, yaitu ada pembayaran, konsignasi, pembaruan utang, perjumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan ataupun pembatalan, syarat yang membatalkan, dan yang terakhir ada kekadaluarsaan. Yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari pembayaran. Pembayaran di sini yaitu jika kewajibannya terhadap perikatan itu telah dipenuhi berupa pelunasan utang, bisa seperti uang, jasa maupun barang, atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Misalnya perjanjian jual beli sepeda, si A membeli sepeda milik si B, maka saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan kepada si B, kepada yang A yang berarti lunas semua kewajiban masing-masing pihak A dan B, maka perjanjian jual beli tersebut antara A dan B dianggap dihapus atau berakhir. Selanjutnya ada konsignasi. Konsignasi di sini merupakan cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar hutangnya. Namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepanitraan pengadilan negeri setempat. Misalnya, A punya hutang kepada si B, akhirnya A membayar hutang tersebut kepada B, tetapi B menolak menerima hutang tersebut. Dalam kondisi seperti ini, A bisa menitipkan pembayaran hutangnya melalui kepanitraan pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan yang akan meneruskan kepada si B. Selanjutnya ada pembaruan hutang atau disebut juga dengan novasi. Di sini adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur di mana kedua belah pihak tersebut melakukan perikatan yang sudah ada dihapusnya dan kemudian suatu perikatan yang baru, maksudnya digantikan oleh perikatan yang baru. Selanjutnya ada perjumpaan utang atau disebut juga dengan kompensasi. Maksudnya adalah yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Misalnya A punya hutang kepada si B sebesar 100.000, tapi pada saat yang sama B juga ternyata punya hutang kepada si A sebesar 100.000 juga. Nah, dalam hal ini maka hutang masing-masing sudah dianggap lunas karena hutang mereka itu dikatakan setara ataupun impas, dan perjanjian hutang piutang tersebut dianggap telah berakhir atau telah dihapus. Selanjutnya ada percampuran hutang atau disebut juga dengan convisio. Percampuran utang di sini dikatakan percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Misalnya, si A punya hutang kepada si B. Ternyata karena berjodoh, A akhirnya menikah dengan si B. Dalam kondisi seperti ini, maka terjadilah percampuran hutang, karena antara A dan si B telah terjadi suatu persatuan harta kawin akibat adanya perkawinan oleh kedua belah pihak. Padahal dulunya A mempunyai hutang kepada si B, maka karena mereka berdua melakukan pernikahan atau perkawinan, maka hutang itu dianggap bercampur atau terjadinya percampuran hutang. Selanjutnya ada pembebasan hutang. Pembebasan hutang di sini yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari hutang-hutangnya. Misalnya si A hutang kepada si B, tapi si B ternyata menganggap hutang itu lunas, maka dikatakan sebagai pembebasan hutang. Selanjutnya ada musnahnya barang yang terutang. Maksudnya yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Misalnya barang yang terutang ini digantungkan kepada dua syarat, miru dan pati
seperti musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur. Yang kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur. Yaitu selanjutnya ada kebatalan atau pembatalan. Yang dimaksud batal demi hukum di sini terdapat dalam pasal 1466 KUH Perdata adalah dikatakan dapat dibatalkan. Misalnya, suatu perjanjian dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum pandai hukum atau belum cakap hukum. Perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan. Dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut pun dihapuskan ataupun dianggap telah berakhir. Dan yang kesembilan ada syarat yang membatalkan. Maksudnya di sini adalah syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya, perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum yang ada dalam pasal 1337 KUH Perdata adalah dikatakan sebagai batal demi hukum. Yang terakhir ada kekadaluarsaan. Maksudnya di sini adalah menurut pasal 1946 KUH Perdata, kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu alat untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi jika perikatan melebihi batas waktu atau melebihi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut bisa dikatakan kadaluarsa. Nah, selanjutnya dari perjanjian yang timbul dari berakhirnya perikatan yang kedua ini ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak di sini yang bersangkutan menyatakan menghentikan perjanjian ataupun kontrak. Misalnya dalam kontrak kerja ataupun sewa menyewa, jual beli. Yang ketiga yaitu ada putusan hakim. Putusan hakim di sini berdasarkan upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang diragukan di pengadilan. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk membatalkan suatu perjanjian ataupun kontrak tersebut. Biasanya gugatan yang diajukan adalah gugatan seperti cedera janji ataupun disebut juga dengan gangguan prestasi atau suatu perbuatan yang melawan hukum. Kontrak berakhir atau hapus karena terdapat putusan hakim yang memutuskan berakhirnya atau hapusnya kontrak tersebut berdasarkan gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak, disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif sahnya suatu kontrak, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1320 ayat 1 dan ayat 2 BW. Yang keempat, dalam perjanjian yang timbul dari perjanjian berakhirnya perikatan ada undang-undang. Dan yang terakhir ada tercapainya tujuan perjanjian. Tercapainya tujuan perjanjian ada 7. Yang pertama, novasi, kompensasi, konfusio, pembebasan hutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, dan yang terakhir ada pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan 10, yaitu tentang jenis-jenis perjanjian yang bernama. Seperti ini peta konsepnya. Perjanjian yang bernama sendiri dibagi menjadi 10. Yang pertama ada jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian yang melakukan pekerjaan, penitipan barang, pinjam meminjam, pinjaman pakai, pemberian kuasa, dan yang terakhir ada perdamaian. Sebelum saya membahas jenis-jenis perjanjian yang bernama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu perikatan yang timbul dari perjanjian itu. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang dimana berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Macam-macam perikatan sendiri, yaitu yang pertama ada perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan tidak terjadinya hal tersebut. Yang selanjutnya ada perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan ini hanya menangguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan itu sendiri. Misalnya, saya akan menjual sawah apabila sawah itu sudah panen.
Selanjutnya ada perikatan yang membolehkan untuk memilih atau disebut juga dengan alternatif. Di sini suatu perikatan itu terdapat 2 atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada yang si berhutang diserahkan yang mana ia akan melakukan hal tersebut. Misalnya dia boleh memilih apakah ia akan memberikan hewan seperti kuda atau mobilnya, ataupun uang beberapa jumlah seperti 1 juta rupiah ataupun 10 juta rupiah. Yang selanjutnya ada perikatan tanggung-menanggung. Di sini perikatan tanggung-menanggung merupakan beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada perikatan yang dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Maksudnya adalah suatu perikatan yang dapat dibagi ataupun tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi itu sendiri. Pada hakikatnya, tergantung pula dari kehendak ataupun maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan barulah tampil ke muka jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang atau beberapa pihak yang lain. Selanjutnya, yang terakhir ada perikatan dengan penetapan hukuman. Yang dimaksud dengan perjanjian penetapan hukuman di sini merupakan perikatan di mana ditentukannya bahwa si berhutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya itu tidak dapat dipenuhi oleh si penghutang. Nah, selanjutnya saya baru menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian yang bernama. Yang pertama yaitu tentang jual beli. Jual beli merupakan unsur pokok barang dan harga. Penjual dan pembeli harus sepakat tentang harga ataupun barang yang menjadi objek dari jual beli itu sendiri. Jadi dua-duanya ini harus sepakat jika ingin melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya ada sewa menyewa. Sewa menyewa ini satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama dalam waktu tertentu atau dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pihak yang terakhir, yang terdapat dalam pasal 1548 KUH Perdata. Yang ketiga ada hibah. Hibah ini pemberian dari orang semasa hidupnya kepada orang lain yang diatur dalam pasal 1666 sampai 1693 KUH Perdata. Yang selanjutnya ada perjanjian yang melakukan pekerjaan atau bisa juga disebut dengan pemborongan. Maksudnya di sini merupakan suatu perjanjian saat pihak yang satu atau yang lain yang disebut juga dengan buruh mengikatkan dirinya untuk berada di bawah perintah pihak yang lain, yaitu si majikan. Nah, untuk suatu waktu melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari yang melakukan pekerjaan itu. Yang selanjutnya ada penitipan barang. Nah, penitipan barang ini terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain ataupun dari pihak lain, tetapi harus memberikan syarat-syarat tertentu bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya. Jadi jika orang ingin menyewa, maka barang itu harus kembali dengan wujud semula. Jadi tidak boleh diubah-ubah dengan syarat tertentu. Selanjutnya ada pinjam pakai. Pinjam pakai di sini merupakan suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak yang lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang tenggang akan mengembalikan barang itu. Itu yang disebut dengan pinjam pakai. Selanjutnya ada pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam ini merupakan suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua atau pihak yang lain dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang yang telah dipinjam itu dalam jumlah dan keadaan yang sama. Nah, sedangkan pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Selanjutnya yang terakhir dari jenis-jenis perjanjian bernama ini ada perdamaian. Yang dimaksud perdamaian yaitu suatu persetujuan yang berisi
bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak yang ingin menyerahkan itu mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Jadi perdamaian ini dibuat agar tidak timbul suatu hal berupa fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam jual beli ataupun minjam meminjam. Jadi dibuat suatu perkara agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir saya akan menjelaskan pertemuan 11. Seperti ini peta konsepnya. Pertemuan 11 ini membahas tentang jenis perjanjian yang tidak bernama. Jenis perjanjian tidak bernama dibagi menjadi 7, yaitu perjanjian lisensi, yang kedua pembiayaan konsumen, yang ketiga perjanjian sewa beli, yang keempat sewa guna usaha atau leasing, yang kelima perjanjian anjak piutang, yang keenam perjanjian warabala, dan yang terakhir yaitu perjanjian BOT. Perjanjian lisensi ini adalah perjanjian antara pembeli lisensi dan penerima di mana pemberi dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberi izin kepada penerima untuk menggunakan hak intelektualnya. Yang kedua yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen di sini adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi diatur karena buku 3 KUH Perdata menganut sistem terbuka. Maksudnya, para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian pembiayaan konsumen beli sebagai suatu perjanjian in nominat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Perjanjian pembiayaan konsumen ini berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis. Perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen, dalam bentuk apapun berarti kedua belah pihak saling mengikat untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan atau disebut juga dengan prestasi. Namun dalam kenyataannya, yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Ada 4 akibat adanya wan prestasi. Yang pertama, perikatan tetap ada kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi. Apabila ia terlambat memenuhi prestasi, di samping itu kreditur berhak untuk menuntut berbagai ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Yang kedua, debitur harus membayar rugi kepada kreditur, yaitu sudah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang ketiga, beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wan prestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibebankan untuk berpegang pada keadaan yang memaksa. Dan yang keempat, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, maka kreditur tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra dan prestasi dengan adanya suatu perikatan itu sendiri. Yang ketiga, saya akan membahas perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama. Seperti ini. Perjanjian sewa beli ini merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jual beli ke dalam 4 unsur sebagai berikut. Yang pertama, subjek jual beli, yaitu adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya minimal ada 2 pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Yang kedua, unsurnya adalah status pihak-pihak. Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha di sini yang dimaksud adalah penjual ataupun pembeli yang menjalankan perusahaan. Sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau bisa konsumen seperti biasa. Yang ketiga unsurnya adalah peristiwa jual beli. Peristiwa jual beli di sini adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga.
Peristiwa jual beli didasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau yang dikehendaki oleh penjual itulah yang dikehendaki oleh pembeli juga. Dan yang terakhir unsurnya adalah objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material atau benda imaterial, ataupun bisa juga disebut dengan benda bergerak ataupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. Yang keempat adalah perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Sini. Sewa guna usaha atau leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan pihak opsi. Sewa guna leasing digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kelima yaitu perjanjian anjak piutang. Perjanjian anjak piutang disebut juga dengan factoring, yang merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang dikehendaki atas transaksi perdagangan dalam negeri ataupun luar negeri. Intinya adalah adanya pengalihan piutang salah satu pihak yang pertama ke pihak yang lain. Selanjutnya ada perjanjian warabala. Perjanjian warabala merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku 3 KUH Perdata, sedangkan pemakaian hak atas kekayaan intelektual milik pemberi warabala oleh penerima warabala diatur dalam Undang-Undang mengenai hak atas kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Hak Merek, Hak Paten, dan Rahasia Dagang. Perjanjian warabala sendiri pada intinya merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian itu sendiri. Yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu perjanjian BOT. Perjanjian BOT adalah perjanjian bangun guna serah, yaitu adalah salah satu bentuk pembiayaan proyek pembangunan yang mana kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut. Juga kontraktor harus menanggung pengadaan material, peralatan, jasa yang lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek itu sendiri. Kontraktor diberikan hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai pengganti atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk selama waktu tertentu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pertemuan 11 yaitu jenis perjanjian tidak bernama. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.